Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Melinda Agustina dalam Kaidah Kajian Informasi Darul Hidayah. Kali ini saya akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Dan di sini tentunya saya tidak sendiri, ditemani oleh salah satu anak pendiri dari Pondok Pesantren Darul Hidayah, yaitu Bapak Haji Asep Hermawan. Selamat malam Pak. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik-baik saja. Alhamdulillah ya Pak. Kesibukan saat ini gimana Pak? Kesibukannya Jadi setelah saya purna dari Telkom 2014, saya sekarang fokus di pesantren Darul Hidayah ya, untuk mengelola pesantren ini. Di samping itu saya juga ngajar di Unpas, fisik Unpas. Kira-kira seperti itu aktivitas saya sekarang. Iya, walaupun usia tidak memandang semangat kita untuk terus berkobar ya Pak. Gitu, semangat harus tetap, apalagi untuk pemuda-pemuda sekarang, santri-santri sekarang. Betul. Gitu. Di masa-masa pandemi ini juga harus tetap semangat, Ya. terkhusus dalam kajiannya, seperti itu betul. kitab-kitabnya gitu ya Pak ya. Membahas mengenai usia sendiri, Pondok Pesantren Darul Hidayah ini sudah berdiri dari sejak kapan ya Pak? Jadi pesantren Darul Hidayah ini diawali tahun 60-an ya. Iya. Pada saat itu pengajian itu di rumah Bapak ya, di rumah saya. Di mana waktu itu pengajiannya dengan sistem sorogan di meja makan ya. Iya. Di meja makan waktu itu terkenalnya rumah saya itu namanya STS Santosa. Iya. Ya. Jadi kalau orang-orang sini, orang-orang Cibangko mau nanya mau ngaji di mana? Mau ngaji di STS. Oh, sudah terkenal juga ya? Ya, bukan ngaji di Darul Hidayah, Iya. ngaji di STS seperti itu. Nah, kemudian berkembangnya waktu ya, ada salah satu jemaah yang mewakafkan tanah di sini Insya Allah, di Darul Hidayah sekarang ini. Kemudian karena pada saat itu di rumah yang ngajinya semakin banyak dan tempatnya terbatas, akhirnya direlokasi pengajiannya ke sini. Pada saat itu di sini baru berdiri masjid kecil ya, terpaksa dipakai untuk pengajian. Iya. Ya, seperti itu. Pengajian, berarti itu dari tahun berapa ya Pak? Tahun 64 kita 64 sebelum aku lahir. Saya belum ada ya. Saya masih di sana, belum lahir kayak gitu. Terus pasti ada ya Pak, dalam pendirian ini banyak sekali tantangannya gitu ya. Betul. Nah, dalam pendirian ini tokoh-tokoh siapa saja sih yang terlibat gitu Pak? Jadi waktu itu bapak saya itu ditemani oleh Pak Mayor Sadi, diantaranya itu, terus Pak Ajengan Ambari, terus sama yang lainnya itu memikirkan pengembangan pesantren Darul Hidayah ini seperti itu. Jadi bapak saya waktu itu tidak sendiri ya, dibantu oleh yang lainnya. Iya, jadi Bapak Ki Haji Ahmed juga beliau salah satu ulama besar juga ya Pak. Dulu pernah mengikuti sama-sama berjuang melawan penjajahan ya pada saat itu. Ya. Jadi Bapak itu hijrah ke Bandung dari Ciamis, itu salah satunya yaitu untuk menghindari serangan-serangan dari penjajah, artinya tiarap di Bandung ini, seperti itu. Itu tahun berapa ya Pak kira-kira?
sekitar tahun 59-an lah. 59. Ya mungkin setelah lahir 2 tahun saya lahir. Iya. Ya, gitu. Kebetulan Bapak juga anak ke Saya anak ketiga, Ketiga. ya anak terbesar laki-laki. iya. Ya. Dan sekarang alhamdulillah ya Pak, pondok pesantren udah ada gitu di sini, udah berdiri gitu. Udah banyak santrinya juga, alhamdulillah insya Allah gitu Pak ya. Dari untuk pengajaran sendiri sih gitu di pondok pesantren, kitab-kitab yang dipelajarinya pasti banyak ya Pak. Ya. Dan yang dikedepankan gitu, fokusnya pesantren itu mengedepankan kitab apa gitu supaya menjadi ciri khas gitu. Ya. Jadi gini, sebelum saya menjawab pertanyaan itu, waktu itu di daerah sini, di daerah Cebangkong ini merupakan daerah, kalau di Amerika itu namanya Bronx area, daerah pokoknya daerah tempat banyak anak-anak yang nakal lah ya. Oh, iya. Kenapa banyak anak-anak yang nakal pada saat itu? Karena di daerah ini dilingkungi oleh yang namanya anak-anak kolong, termasuk anak-anak kavalri, sesquad dan lain sebagainya, sehingga daerah ini benar-benar daerah Bronx area lah ya. Jadi tepat sekali lah pesantren Darul Hidayah berdiri di sini ya. Sedikit demi sedikit anak-anak yang nakal itu mulai berkurang dan ada yang mulai alhamdulillah mulai sadar ya gitu kan kemudian. Nah, pesantren Darul Hidayah ini salah satu kekuatannya adalah pesantren yang tetap sampai saat ini mempertahankan kitab kuning. Ya. Jadi pesantren yang kemungkinan satu-satunya yang berada di Kota Bandung yang masih tetap mempertahankan tradisi belajar kitab kuning, ya kayak Jurmiyah, Nahwu Sorok, gitu kan, seperti Alfiyah dan lain sebagainya. Nah, makanya ciri khas dari Darul Hidayah ini, pengajarannya itu harus tetap kita pertahankan. Gitu. Seperti itu. Memang bagus Pak. Apalagi di zaman sekarang memang sudah agak sulit juga Pak ya, untuk anak pemuda-pemuda sekarang gitu yang hafal dan yang bisa pesantren nggak usah jauh-jauh, bisa di sini juga alhamdulillah ya Pak. Tinggal keinginan santrinya untuk bisa gabung ke sini ya Pak. Seperti itu. Lalu ada gimana ya Pak? Kayak misalnya tuh kendala nggak sih selama di kota gitu kan sekarang, apalagi pesantren ini dekat sama mall gitu. Bulan yang lalu saya rapat dengan rekan-rekan pengurus yayasan yang lainnya. Saya salah satunya saya mengupas tentang keberadaan pesantren ini, pesantren Darul Hidayah ini dilihat dari analisa SWOT. Analisa SWOT yaitu strength, weakness, kemudian opportunity dan ancaman. Nah, dari analisa tersebut saya kupas bahwa kekuatan atau strength daripada Darul Hidayah ini yaitu adalah posisi daripada pesantren ini adalah di kota, ya. Kemudian pengajaran kitab kuning Salafiyah itu kekuatannya. Kemudian alumninya Darul Hidayah itu udah nyebar kemana-mana. Ada yang di Batam yang udah mendirikan pesantren dan di daerah-daerah lainnya. Itu kekuatan daripada Darul Hidayah. Kemudian salah satu kelemahan daripada Darul Hidayah ini adalah masalah SDM-nya. SDM-nya yang masih perlu kita bina terus. Kemudian generasi dari ustadz-ustadznya juga harus kita tumbuhkan. Nah, opportunity-nya atau kesempatannya apa? Nah, masih banyak orang-orang tua, ya, orang-orang tua santri yang menginginkan, terutama santriwati ya, menginginkan anaknya itu mengaji di sini, tapi pingin ngobong, gitu ya, pingin ngenat santriwati itu. Nah, sementara Pak Darul Hidayah ini kan belum punya kobong. Nah, itu yang salah satu yang menjadi masalah. Kemudian ancamannya yang tadi disampaikan,
salah satunya ancaman daripada pesantren Darul Hidayah ini adalah berdirinya mual-mual di sekitar kita, ya seperti itu merupakan ancaman. Kemudian yang kedua adalah dengan adanya teknologi IT ini merupakan ancaman bagi pesantren ini. Kalau kita nggak betul-betul membatasi masalah penggunaan gadget, ya itu bisa membahayakan dari santri-santri atau santriwati itu kalau kita tidak membatasi. Kira-kira seperti itu. Itu yang yang saya kupas tentang keberadaan Darul Hidayah pada saat ini, gitu, seperti itu. Iya betul ya, karena sekarang tuh memang tidak bisa dihindari ya Pak, Betul, teknologi itu betul, ya. Kadang anak-anak tuh lebih sering ke gadget gitu ya, daripada buka buku gitu ya. Memang sih dampaknya itu ada positif dan negatifnya, dan betul. Sebagai orang tua juga harus pintar-pintar menyaring ya Pak, dan mendidik anak-anaknya gitu. Terus sekilas dulu saya tahu Pak, katanya di sini pernah Bapak Gus Dur gitu, pernah datang ke sini. Gimana itu ceritanya? Jadi saya tahunnya kurang sekitar tahun berapa ya, Jadi pada saat itu bapak saya udah mulai sakit-sakitan, ceritanya seperti itu. Nah, entah gimana pada saat itu Gus Dur waktu itu datang ke Bandung mengunjungi ke sekolah. Entah gimana waktu itu tiba-tiba ada yang menyampaikan ke Gus Dur ini bahwa di daerah sini ada yang namanya Pak Mehmet, Pak Janan Mehmet yang merupakan murid daripada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, disampaikanlah sama stafnya ke Kiai Haji Gus Dur. Ya akhirnya Pak Gus Dur itu langsung ingin menjenguk bapak di rumah. Luar biasa. Jadi pada saat itu seperti itu ceritanya. Iya. Tahu udah lama ya Pak itu ya? Oh ya, udah cukup lama. Cukup lama, dan saya juga gitu ya tahu semenjak pesantren di sini, luar biasa gitu, bahwa Bapak Kiai Haji Mehmet itu pernah didatangi oleh Gus Dur ya. Luar biasa sekali. Lalu bagaimana sih Pak pesantren ini gitu dalam menghadapi perubahannya zaman gitu, masa-masa sekarang, apalagi pesantren ini kan di tengah kota gitu Pak. Ya. Sebelumnya saya menyampaikan dulu waktu kenapa saya mesti aktif di pesantren Darul Hidayah. Ya. Jadi waktu itu saya dimutasi dari Balikpapan ke Bandung tahun 2000. Tahun 2000. Nah pada saat itu tahun 2000 itu bapak saya udah mulai sakit-sakitan. Nah waktu itu bapak saya nitip, tolonglah dikelola Darul ini, minimal dari manajemennya lah. Nah dari situ saya mulai tergerak untuk memikirkan masalah Darul ini, ya seperti itu. Nah waktu itu saya langsung terjun ke Darul ini, ya. Dan yang pertama yang saya lakukan adalah membentuk yang namanya aturan main atau legalnya Darul ini. Nah, kemudian saya daftarkan pesantren Darul ini, kita bikin anggaran dasar, anggaran rumah tangganya, kemudian saya daftarkan ke notaris, dari notaris kemudian ke Menteri Hukum, ya, untuk keluar registrasi dari legal pesantren ini. Nah, dengan adanya legalitas pesantren ini itu udah cukup kuat keberadaan pesantren ini, karena waktu itu tahun 2000 itu pesantren Darul Hidayah ini belum punya legalitasnya, belum jelas, ya seperti itu. Kemudian berikutnya saya lakukan relokasi masjid. Jadi masjid itu waktu itu di lantai 2, bukan di lantai 1. Kenapa saya pindahkan ke lantai 1? Ya, karena waktu itu banyak jemaah yang udah sepuh-sepuh, kasihan kalau mereka naik tangga gitu kan. Maka saya realokasi masjid ini ke bawah, ke lantai 1. Saya benahin sedikit-sedikit, ya. Kemudian saya realokasi, saya pindahkan yang namanya TK. TK ini tadinya di sini, kemudian saya pindahkan ke
Kebetulan ada yang ngasih tanah wakaf, saya pindah ke tanah wakaf itu, saya bangun TK. Kenapa TK ini harus segera dipindahkan? Karena saya khawatir murid-murid TK kan murid-murid yang masih kecil gitu kan. Saya khawatir terkontaminasi sama anak-anak yang sanawiyah yang udah besar-besar gitu. Makanya saya segera harus saya pindahkan. Kemudian selanjutnya di pinggir Darul ini kan ada tanah kosong ya, ada atas pemberian orang yang memberikan wakaf. Saya dirikan yang namanya rumah kayu. Ya, rumah kayu itu saya dirikan waktu itu. Kenapa saya mesti membangun rumah kayu ini? Karena yang memberikan tanah wakaf ini waktu itu udah cukup lama. Kasihan yang memberikan wakafnya kalau nggak dioptimalkan. Saya bikinlah yang namanya rumah kayu ini. Nah, kemudian saya diskusi dengan pengurus yang lainnya, akhirnya dibuatlah yang namanya untuk anak yatim, ya seperti itu. Untuk rumah kayu sendiri itu pendiriannya kapan Pak? Udah beberapa tahun? Itu kira-kira tahun 2008 2009 lah. Sudah lama juga ya, udah cukup lama lah ya. Jadi waktu itu saya lebih banyak menyentuh infrastruktur daripada pesantren Darul Hidayah. Belum kontennya ya, belum kontennya. Nah, 3 bulan yang lalu saya 3 bulan yang lalu saya didatangin sama para alumni Darul Hidayah ini. Mereka ingin berkontribusi di Darul ini. Pak, saya ingin dong membantu Darul Hidayah. Boleh, kata saya, silakan. Saya tidak menghalang-halangi, silakan aja. Yang penting kita sama-sama untuk membangun Darul Hidayah ini secara ikhlas. Kita tidak ada muatan apa-apa. Ya, akhirnya kemudian saya mengadakan rapat dengan para alumni untuk membentuk kepengurusan yayasan yang baru. Yang tadinya sebelumnya pengurus yayasan itu cuma 8 orang, ya. Waktu itu cuma ada 2 bidang, bidang pendidikan sama pendidikan formal sama pendidikan kepesantrenan. Selain bendahara, ya, kemudian sekretaris, ya, ada sekitar 8 orang. Nah, kemarin saya udah kembangkan kepengurusan ini menjadi sekitar 28 orang. Ya, jadi ada beberapa bidang yang membawahi yang menjadi pengurus di pesantren ini. Nah, salah satu programnya yang tadi pertanyaan yang kaitannya dengan masalah teknologi IT yang kemungkinan akan mengganggu perkembangan Darul Hidayah ini. Makanya saya di bidang salah satu bidang di bidang kepengurusan yayasan ini itu ada yang namanya bidang ekonomi, ya, ada bidang ekonomi, ada bidang pendidikan, ada bidang kepesantrenan, ya. Nah, saya waktu itu di sesi rapat saya sampaikan, tolong masalah IT ini tolong diperhatikan, jangan sampai mengganggu anak-anak santri atau santriwati ini. Jadi waktu itu udah disepakati bahwa aturan main HP ya untuk sementara dari mulai jam 10 sampai jam 6 pagi itu diformulir di pengurus ya, supaya mereka tidak main HP sampai malam ya, seperti itu. Itu salah satu gerakan dari pengurus untuk membatasi masalah HP ini. Iya betul. Jadi di Darul Hidayah ini tidak hanya ada pengajian malam, terus ada juga kobong, ada MTS, MA, dan TK, terus ada Ashabul Kahfi juga ya Pak. Ini rumah kayu gitu. Kemudian untuk sejarah tadi luar biasa, udah cukup luas gitu. Kemudian untuk prospek dan petugas-petugas yang kemarin baru dilantik. Kemudian Pak, ada rencana nggak sih buat kobong perempuan gitu? Jadi gini, yang rumah kayu yang ada sekarang, yang tadinya diperuntukkan untuk anak-anak yatim, terutama yang laki-laki, itu kemarin diputuskan oleh saya yang
anak-anak yatim yang laki-laki itu digeser ke kobong ke sini, ya, ke kobong di sini. Nah, yang rumah kayunya itu akan saya optimalkan untuk santriwati, untuk kobong santriwati. Sebelum yang rumah kayu ini akan saya kembangkan untuk dibangun lebih lanjut menjadi 2 tingkat. Jadi dalam waktu dekat ini akan segera rumah kayu ini diperuntukkan untuk kobong santriwati. Yang rencananya besok hari Sabtu itu akan kami kerja bakti untuk membersihkan rumah kayu ini supaya segera dipakai untuk kobong santriwati. Luar biasa. Semoga setiap rencananya terlaksana dengan baik, lancar ya Pak. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk pendirinya juga luar biasa gitu ya, Bapak selaku anak ketiga dari Bapak Ki Haji Akang Mehmet, luar biasa. Tetap sehat-sehat Pak ya, meskipun amin, ya. keadaan seperti Terima ini kasih, sekarang Pak. lagi pandemi gitu. Tapi semangat kita ya seperti Bapak harus tetap dikobarkan gitu ya. Oke semua, mungkin itu yang bisa kami sampaikan mengenai bagaimana sih Pondok Pesantren Darul Hidayah ini gitu. Saya Melinda Agustina mohon pamit undur diri. Terima kasih, sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.